jadikan lagu sekarang. Assalamualaikum sahabat Kisah TV. Hari ini aku kedatangan Om Ipur yang udah ditodong duluan tadi di Zay Channel. Eits, jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya, dan like. Om Ipur makasih ya udah mau ke Kisah TV. Sama-sama. Yeah. Nah sekarang kan di bawah tadi udah ngomongin tentang pengalaman ya sebelumnya. Ya itu mah lebih ke siapa jati diri saya siapa itu. Jati diri? Masa lalu. Iya. Berarti kalau gitu di Kisah TV aku mau bahas tentang musik katanya. Oke. Nih katanya Om Ipurnya apa nih? Ketua apa? Apa? Ketua apa nih? Banyak. Banyak katanya. Salah satunya yang berhubungan dengan musik deh. Ya, salah satunya kalau dengan musik ya mungkin aku sebagai arranger, sebagai pencipta lagu, sebagai singer, sebagai sutradara juga. ya, diborong rangkap semuanya. Rangkap semua berarti diborong serba bisa dong ya, gitu. Nih, gitu. aku mau tanya deh musik di tahun 2021 menurut Om Ipur nih. Kan banyak nih, banyak lagu-lagu baru. Genre baru juga kan? Ya, musik di industri ya aku kebetulan pemain atau pelaku utama industri musik karena dari tahun 2003 saya mulai berkecimpung di dunia industri. Setelah saya di album pertama saya dikontrak oleh salah satu label nasional di Jakarta. Dari situ kita belajar untuk memulai membuat atau memproduce musik-musik yang ya untuk publish lah, untuk kalangan banyak orang. Nah, berbeda sekali, jadi jauh sekali bedanya ketika 2000-an dengan 2021 hari ini, semuanya sudah berubah total. Total ya berarti ya? Sudah total. Kalau dulu kita hanya jualannya kan kita produk fisik dulu, jadi kaset gitu kan, sampai CD, sampai DVD, paling hebat DVD kan dulu. Benar. Nah, kemudian masuk ke era digital saat itu cuman begitu belum seperti sekarang. Saat itu masih bisa di ringback tune. Nah, itu udah mulai digital kan ringback tune itu. Nah, saat itu udah mulai, cuman tetap pola yang lama tetap kita jalankan kayak jual CD, jual kaset. Nah, hari ini jualan CD mana ada yang laku, ya kan? Di minimarket juga sudah tidak bisa dijual karena semua orang bisa mengakses lagu apapun, genre apapun dari dunia manapun hari ini hanya dari gadget gitu. Jadi nggak perlu lagi fisik-fisikan gitu. Nah, pola inilah yang menjadikan tantangan saya di hari ini untuk bisa bersaing dengan industri musik di dunia lain gitu, di luar. Nah, itu aja perbedaannya sudah 100%. 100% berubah ya. Betul. Kalau zaman dulu kan, zaman aku kecil kayak tukeran kaset gitu ya. Masih itu langka banget ya, terus kita ngerekam gitu kan, kayaknya itu udah paling keren dulu tuh ya. Kalau sekarang tuh kayaknya itu udah jadi hal yang langka banget. Betul. Nah, makanya apa nih panggilan untuk pemirsa Kisah di Sahabat rumah? Kisah. Teman-teman atau sobat Kisah di rumah, untuk kalian yang ya khususnya hobi dengan musik, ya hobi menciptakan lagu, teruslah berkarya ya, walaupun zamannya sekarang sudah berubah, tetapi jangan putus asa, tetap semangat, karena tetap masih ada tips-tips atau kiat-kiat untuk kalian bisa tetap menjangkau pemirsa musik di seluruh dunia. Target saya dulu hanya bisa menjangkau Malaysia, Singapura, Brunei. Itu aja. Itu keren loh kalau untuk zaman dulu tuh. Ya, alhamdulillah. Keren dong, keren. 2003 saya album pertama tuh, Teh. Apa tuh? Nama albumnya Serumpun Satu.
genre musiknya pop Melayu. Apa kayak gimana? Waktu itu memang zamannya Melayu. Jadi iya, zaman dulu ya. Padahal saya di kontrak itu bukan untuk Melayu, karena boy band naik, saya akhirnya harus jadi boy band. Cari, nah jadi carilah personil. Saya cari 5 waktu itu. Nah, jadilah nama bandnya Maharaja waktu itu. Maharaja. Nah, Maharaja berubah lagi karena harus ngurangi orang. Banyakan katanya udah banyak grup lain. Nah, akhirnya di-press lagi jadi 5, berubah jadi Siluet namanya, nama bandnya. Habis itu ketika kita udah beres rekaman, mau launching, mau keluar kaset, zamannya udah berubah lagi. Akhirnya jadi Melayuan rame. Akhirnya boy band Melayu jadinya. Coba dong lagunya sedikit nih. Lagunya Adinda, ciptaan aku sendiri. Oh Adinda, kau di mana? Kangen rasanya ku bersua. Bertahun-tahun kita bersua. Namun kini kau tiada jua, gerangan apa yang menimpa. Suaranya bagus. Bener ya, berarti challenge yang nanti selanjutnya nih lebih seru lagi. Ini kan tadi udah nyanyi. Dari situ aku dari album pertama ini alhamdulillah sudah beredar di Nusantara. Termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand kalau nggak salah ya. Oh Malaysia. Nah, dari situ mulai setelah promo album beres, nah, kita mulai tuh undang ke negeri-negeri tetangga ya, termasuk ke Brunei. Pokoknya raja-raja kita diundang ke sana. Nah dari situ kemudian ada lomba yang namanya Pop Melayu se-Asia. Tahun berapa tuh? IPUR itu kebetulan tahun 2004. 2004. Ya, 2004 lomba pop Melayu se-Asia. IPUR menjadi delegasi Indonesia, mewakili Indonesia di sana, dan alhamdulillah jadi juaranya. Juara berapa tuh? Emang bagus juara suaranya. 1. Hebat, juara 1. Lagunya yang menyita perhatian Dewan Juri dan penonton waktu itu, lagu Angin Malam yang dibawain oleh almarhum Bruri, saya melayukan. Sampai Dewan Juri semua, kalau bahasa sekarang standing applause. Gitu. Kayak gimana? Kayak gimana coba dimelayuin? Kan kalau yang selama kita dengar kan nggak Melayu kan? Sampai raja yang hadir pun berdiri dan mengalungkan bunga, bukan bunga tapi yang dikalungkan tuh uang. Jadi uang yang ditusuk oleh jarum sama benang, uang berapa lembar gitu ya? Berapa totalnya kira-kira? Pokoknya totalnya kan ringgit tuh. Wow, banyak lah udah gede lah. Ya, untuk kalau rupiah kan lumayan kalau gede. Tahun 2004 ya berarti ya. Berhembus angin malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir darimu. Oh iya benar sih, benar ya. Karena kan kalau di versi Indonesianya aja dia tuh udah. Nah, jadi lagu yang biasa, yang begitu orang nggak kenal, ketika saya bawain seperti itu mungkin yang menjadi poin saya ketika itu. Makanya saya berhasil meraih juara pertama se-Asia. Bukan Asia Tenggara ya, se-Asia. Se-Asia dan karena ada lagi ya. Nia udah 2 kali nyanyi ya. Ketika itu hanya itu karena anugerah dangdut PPI. Pernah dengar? Nonton dulu. Pernah dengar? Masih kecil dulu. Nah, lagu Adinda tadi berhasil meraih nominasi pendatang baru terbaik. Di TPI untuk aku gitu. Masih TPI ya. Masih TPI. Tapi TPI kan dulu emang tahun 2000 segitu kan penggemarnya banyak loh. Oh, aku sangat salah banyak. satunya. Sangat banyak.
lihat KDI keren juga nih. Cie, Nah, KDI, aku coba deh. Coba deh ikutan. Nah, ikutan. Nah, tapi sebelum daftar ke situ atau ikutan ke kontes itu, ada kontes yang lain di TV yang lain, TV sebelah. Itu waktu itu belum TV One, masih La TV dulu. La TV, iya. Nah, di situ ada yang namanya kontes dangdut, namanya Bintang Dangdut 1 Miliar. Alhamdulillah saya juara keempat. Juara keempat. Kayaknya kita harus searching deh nih. Ya, juara keempat. Juara Boleh. keempat. Ketik aja Hari Bintang Dangdut 1 Miliar. Hari Bintang Dangdut 1 Miliar. Aku mau coba. Mau ketik. Dapat 1 miliar nggak aku waktu itu? Nggak dapat. Karena Di expose yang ini mas. Ya, cut aja set, udah cut. Udah cut sampai di sini dulu ya. Cut aja dah. Berbahaya soalnya. Berbahaya. Nah, dari situ, barulah kemudian saya ikut kontes dangdut yang lain di TV yang lain, alhamdulillah. Sampai ya ada dulu ada embel-embelnya itu. Nama saya di belakangnya ada embel-embel, tapi karena ya itu pastilah. Pasti nama itu nempel kan. Kalau dari Bintang Dangdut 1 Miliar pasti Hari BDS. Kalau ikutan kayak sekarang Lida misalnya, Hari Lida bakal begitu. Nah, karena udah habis kontraknya, akhirnya jangan nempel lagi itu kan gitu. Ya udah kembali ke jati diri saya. Balik jati diri saya. Katanya ada label nih sendiri. Ya sekarang. Label sendiri, label kecil-kecilan lah. Cuman ya alhamdulillah masih eksis sampai hari ini. Namanya Purnama Record. Purnama Record. Udah ada siapa aja nih yang lahir dari Purnama Record? Sudah ada hampir 20 lebih artisnya. Siapa aja tuh? Ya, itu lebih kemana? Tapi artis-artis lokal lah. Kalau artis-artis yang sudah nasional, ya tentunya budgetingnya harus besar. Karena ketika kita mengkontrak satu artis atau satu talent, ada nominal uang di situ. Nah, jadi ya harus lebar kantongnya. Nah, kalau dulu memang saya tidak terlalu berani untuk melakukan itu karena dulu masih ada konsep atau stigma yang kita pikirkan itu kalau dulu itu masih misteri. Hoki. Iya, betul. Jadi dana atau budget yang kita keluarkan belum tentu bisa kembali lagi. Gitu ya, kalau feeling atau touch kita belum terlalu pas sama gitu si ya, karena artisnya. Ya, karena dulu itu untuk satu artis untuk menelorkan atau mengorbitkan satu artis itu kita harus sedia budgeting minimal itu 3 miliar rupiah. Satu artis. Sampai kemana dia? Sampai publish. Sampai tayang-tayang di TV-TV, ya tayang-tayang klip. Luar biasa ya? Ya, promonya yang besar. Kalau untuk produksi musiknya sampai dengan video klip sih nggak terlalu gede ya. Hanya ya kurang lebih di bawah 500 jutaan lah. Wow, ya. berarti. Nah, yang besarnya itu promosinya teh. Promosi itu masuk promosi ya, radio ya kan, terus cetak CD, kaset, publishingnya ya untuk gimana caranya kita produk kita ada di seluruh Nusantara nyampe, yaitu yang mahalnya. Nah, untuk hari ini untuk hari ini kalian yang di rumah nih sobat Kisah TV ya, sebetulnya hari ini sudah tidak lagi berlaku menurut saya ini ya. Kalau menurut pengamat yang lain atau musisi yang lain boleh berbeda, tapi kalau menurut aku hari ini kalian jangan putus asa karena hari ini tidak berlaku lagi hoki-hokian, tidak. Benar ya. Tidak berlaku hoki, penting kalian berkarya, bagus karyanya. Nah, tapi ya itu harus sedia budget yang normatif, yang normal. Normal itu harus cukup ke ini, cukup ke sini, cukup ke sini. Cuman nggak seperti dulu miliaran. Iya. Kalau sekarang mah insya Allah 500 juta. Sok, kalau yang mau booming, kalau yang mau viral, ayo hubungi Kisah TV ini. Dengan Bang Ipur nanti kita bantu. Lebih susah apa lebih gampang kalau sekarang? Menurut saya gampang sekarang. Gampang ya berarti ya. Gampang. Hari ini
sudah nggak perlu lagi kirim-kiriman. Iya. Dengan 1 jam kita harus bisa upload. Upload atau Ya. email udah langsung ya. Produksi musik, apalagi lewat Bang Ipur, hanya dengan 1 hari. 1 hari lagu bisa jadi. Nah, 5 menit malah kan katanya. 5 menit. 5 menit. Nah, sekarang kan aku udah bocor nih. Saya bikin lagu katanya hanya dalam 5 menit aja. Oke, sekarang aku mau challenge nih. Om Ipur. Aku mau bikinin lagu ya. Buat apa ya? Kira yang bagus. Untuk Kisah TV. Tapi apa kalau Kisah TV? Maksudnya Kisah TV-nya mau apa untuk Kisah TV ya? Oh jadi terserah deh ya. Mau apakah untuk promosinya, apa untuk semangatnya, atau untuk Oke, challenge-nya kosong ya. Semangat untuk teman-teman lagi pandemi melalui Kisah TV gitu aja. Ya kan lebih gampang kayaknya. Oke. Oke, sekarang oke. Kita hitung berapa, Man? Timer 13.28 berarti beres. Berapa? Udah langsung aja. Tulis dong. Nanti kan aku harus. Gak usah, kan ini udah jejak digital. Serius nih? Langsung ngomong aja ini. Langsung aja. Oke, berarti nggak perlu kertas ya, guys. Nggak perlu kertas ya. Oke, berarti sekarang kertas nggak perlu kan udah direkam, udah ada jejak digital. Oke, 5 menit dari sekarang. Oke. Judulnya Kisah TV Kreatif ya. Oke. Sobat Kisah TV di seluruh Nusantara. Ini dia channel TV yang sangat bermanfaat. Dari Sabang sampai Merauke, dari sampai ke Tarote, kita semua perlu Kisah TV untuk kita. Kisah TV, inspirasi untuk kita, inspirasi untuk semua. Muda tua milenial. Oh, Kisah TV untuk semua yang ada di sini. Kreatif Indonesia satu. Oh, hanya di Kisah TV. Yeay, bagus. Bagus ini udah hanya nggak 5 menit malah. Enggak lah, nggak usah. Aku ngasih clue-nya tadi 13.27. Oke, sekarang 13.30 udah beres nyanyinya. Kurang 5 menit lah. Gimana sih ini Om Agus nih? Katanya 5 menit. Oh, kan sekarang 3 menit aja. 5 menit itu pada saat saya usia ketika itu 23 tahun. Okay. Sekarang kan sudah kepala 4 jadi sudah makin bukan 5 menit lagi. Karena di usia 23 itu saya menjadi pencipta lagu termuda, tercepat ya, dan terbanyak untuk mengetes. Nah, tes akhirnya adalah, nah ini yang paling berat, tes akhir, karena seluruh finalis itu diinikan lagi, difinalkan lagi di grand final untuk dites akhir yang kita tidak tahu apa tesnya kan. Nyata teh panelis semua bikin kertas begini, ada lirik lagu syair kayak puisi gitu. Jadikan lagu sekarang. Kata-katanya nggak kayak puisi. Kalau puisi udah jelas, ya kan. Misalnya bait 1 5 paragraf, keduanya pasti 5 paragraf kan gitu. Rapnya pasti gini. Dan sudah tertata. Kalau puisi misalnya I-nya I belakang, suku katanya sudah pas, semuanya sudah terhitung. Nah, ketika aku waktu itu ngaco, random aja, nggak acak-acakan aja. Gimana caranya dengan waktu paling cepat bisa membuat notasi dari syair ini. Alhamdulillah waktu itu saya paling cepat. Itu apa sih awalnya apakah dari kecil gitu udah dibiasain menghafal terus? Dari kecil memang saya sudah bisa bikin puisi, saya sudah bisa ngarang cerita gitu. Nah, 4 SD saya udah mulai menciptakan lagu. Wah,
berarti melankolis ada nggak sih dalam jiwa seperti itu? Ya, salah satunya harus ada. Ya, orang melankolis kan biasanya gampang ngeluarin perasaan kan, betul. Jadi lebih gampang untuk. Ya, sisi melankolis ada di saya. Nah berarti nih lain kali aku nanti bakal nyediain gitar di sini kalau misalkan Ami Pur kesini lagi. Soalnya di bawah tuh banyak artis, ada Bu Ati, ada Siva, terus ada Nisa. Mereka tuh bisa nyanyi, sering nyanyi gitu di sini. Jadi kan nanti bisa sambil bikin lagu buat mereka kan, terus sambil nyanyi. Boleh. Seru ya nggak sih? Sayang, ada gitar nggak sekarang? Nanti kita akan sediain, makanya nanti kesini lagi ya, Ami Pur. Insya Allah. Nyanyi sama Siva sama Bu Ati di bawah. Iya, alhamdulillah seru banget ngobrol sama Ami Pur. Nah nanti teman-teman nih yang mau kontak Ami Pur gimana? Mau kontak aku? Misalkan Ami Pur aku mau belajar nyanyi dulu dong, atau misalkan mau ngobrol gimana aku pengen jadi artis gitu. Boleh, boleh. Nanti kontaknya mau ke Kisah TV aja atau mau? Kisah TV aja nggak apa-apa. Atau mau bongkar-bongkar dulu karya saya gitu ya. Bongkar-bongkar gimana nih? Ada YouTube-nya nggak sih? Bisa YouTube channelnya di Purnama Record. Purnama Record. Nanti official, ada officialnya. Ada tulisan Purnama official. Record official. Ya. Private vokal ya boleh juga. Oh gitu. Ya, saya spesialis kalau vokal malah lebih hebat lagi. Iyalah, orang bisa nyanyi. Dari nol itu bisa mencetak dalam waktu 1 bulan sudah bisa ada perkembangan. Suaranya kayak aku kan cempreng nih, kalau nyanyi kan cempreng. Bisa sebulan tuh langsung jadi. Harus denger dulu dong, coba nyanyi dulu dong. Kalau nyanyi nggak usah. Soalnya kalau aku nyanyi cempreng banget suaranya. Ngomong aja udah cempreng. Yang lama itu yang lama ya, yang lama. Kalau di ini sama aku yang akan lama lebih dari 6 bulan itu atau 4 bulan itu murid atau vokalis yang selalu ketinggalan tempo dan fales itu aja. Misalnya Padamu Negeri nih. Kalau fales tuh kayak gini. Kalau yang benernya kan Padamu Negeri kami berbakti. Nah kalau yang fales Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Enggak, gimana sih? Nanti saya bikinin lagu gitu loh maksudnya. Bener ya? Bener. Padamu negeri kami berbakti. Berbakti ya? Padamu negeri jiwa raga kami. Gila, katanya nggak bisa nyanyi. Wah, ini mah kurang aja. Ini mah kalau orang Sunda bilang papaehan, Gus. Papaehan. Padahal suaranya kita ketemunya sebelum puasa udah jadi klipnya gitu. Nah, ini sekarang kan udah masuk bulan puasa sekarang udah. Aku nggak bisa jadi backsound sebelum buka puasa. Iya. Karena sebelumnya bisa mungkin kayaknya sebelum azan maghrib udah ada aku. Kalau diundangnya awal-awal Ramadan, mungkin Ramadan udah jadi. Aduh, sayang nih teh. Sudah deh. Siapa nama lengkapnya? Arum Sari boleh. Tuh, dari nama udah catchy lah, kalau nama udah keren. Arum udah cukup. Arum belum ada nih vokal penyanyi namanya Arum. Adanya pelawak kan kalau nggak salah. Belum ada nih ya. Ya udahlah, kalau gitu ya. Terima kasih lah Ami Pur udah datang, udah nyanyi 3 kali buat Kisah TV. Terus udah bikin 1 lagu buat Kisah TV. Udah bikin jinglenya. Nanti tak bikin musiknya. Asik, sip. Oke, berarti nanti kesini lagi. Aku siapin gitar, nanti kita nyanyi sama teman-teman. Alright. Oke deh, makasih. Jangan lupa subscribe, like, sama share Kisah TV. Terus mampir juga ke Purnama Record official buat teman-teman yang mau berkarir di dunia musik. Ya betul. Gitu. Terima kasih ya Om. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Hebat ternyata ya.